Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan pendalaman iman Kristiani. Mari kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, senang sekali boleh berjumpa dengan Anda sekalian. Salam sehat, salam komunio untuk kita semua. Judul renungan kita kali ini adalah mengapa orang Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal, sedangkan Protestan tidak. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah pertanyaan-pertanyaan yang kadang mengusik jiwa dan mengganggu pikiran. Apakah gereja Katolik mengajarkan mendoakan orang yang sudah meninggal itu memiliki daya khasiat? Apakah orang Protestan mengatakan orang yang sudah meninggal itu kan urusan Tuhan? Mau masuk neraka kah? Atau tetap bertahan di api penyucian? Atau langsung masuk sorga? Itu adalah kuasa hak otoritas Tuhan. Mungkin orang menganggap bahwa tidak ada gunanya mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Namun gereja Katolik mengajarkan bahwa peziarahan hidup manusia ini melewati 3 tahap. Hidup di dunia fana, hidup di api penyucian, dan hidup di dunia keabadian. Dan doa arwah orang beriman itu memiliki sasaran bahwa bagaimana ketika dia masuk dalam fase pemurnian di api penyucian, disitulah sangat dibutuhkan doa umat beriman. Sebenarnya saudari-saudaraku yang terkasih, dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkannya, dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Tuhan. Surat kedua Rasul Makabe bab 12, kitab kedua Makabe bab 12 ayat 38 sampai dengan 45. Prinsipnya adalah orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kuasa kasih Kristus yang mengikat kita semua di dalam satu tubuhnya itulah yang menjadikan adanya 3 status gereja, yaitu yang masih mengembara di dunia, yang sudah jaya di sorga,
Dan yang ketiga, yang masih dimurnikan di api penyucian. Dengan prinsip bahwa kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus selayaknya saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 2, di mana yang kuat menolong yang lemah. Surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 15 ayat 1, maka jika kita mengetahui kemungkinan adanya anggota keluarga yang masih dimurnikan di api penyucian, maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus. Kitab kedua Makabe bab 12 ayat 42 sampai 46. Dengan demikian menjadi jelas mengapa orang Protestan tidak mendoakan arwah orang beriman. Karena prinsip dasarnya jelas. Mereka mengatakan yang sudah meninggal itu pasti masuk surga dan itu urusan Tuhan. Dan mereka juga tidak menerima kitab Makabe yang referensinya dari Deuterokanonika yang oleh orang Katolik menerimanya sebagai kitab suci yang sah, maka jelas tidak ada referensi biblis dan mereka hanya mengandalkan iman saja, sola fide, yang sering dimaknai terlepas dari perbuatan, dan hal mendoakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Sedangkan sekali lagi, ajaran iman Katolik adalah kita diselamatkan melalui iman yang bekerja oleh perbuatan kasih. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 6, maka iman yang menyelamatkan ini tidak terpisah dari perbuatan kasih. Dengan memahami adanya perbedaan perspektif non-Katolik dan Katolik ini, kita dapat mengerti bahwa umat Kristen non-Katolik menolak perbuatan, yaitu mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Sedangkan Gereja Katolik mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan kasih yang didasari iman sangatlah berguna bagi keselamatan kita, baik yang didoakan maupun yang mendoakan. Dengan demikian menjadi jelas, pertanyaannya dijawab dengan clear. Oleh karena itu, sekedar tambahan bahwa pengajaran tentang api penyucian termasuk dalam iman de fide, yaitu suatu dogma yang mengatakan demikian. The communion of the faithful on earth and the saints in heaven with poor souls in purgatory. The living faithful can come to the assistance of the souls in purgatory by their intercessions. Terdapat dalam tulisan Dr. Ludwig yang dipublikasikan oleh Fundamental of Catholic Dogma, 10 Books and Publisher pada tahun 1974. Terjemahannya demikian, bahwa
persekutuan umat beriman di dunia dan para kudus di sorga dengan jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian, para beriman yang masih hidup dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian dengan doa-doa syafaat, doa-doa silih. Oleh karena itu, dalam ajaran iman Katolik juga kita selalu mengatakan, semoga arwah almarhum diterima di sisi kanan Allah Bapa setelah Allah membebaskan dia dari segala perbuatan selama hidup di dunia ini yang tidak berkenan kepadanya. Jelas, luar biasa, suatu ungkapan doa syafaat, yaitu doa silih. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya saya mengakhirinya dengan kutipan dari Katekismus Gereja Katolik yang mengajarkan bahwa pada nomor 1414 dikatakan sebagai kurban Ekaristi itu, melalui doa-doa itu dipersembahkan juga untuk pengampunan dosa orang-orang hidup dan mati dan untuk memperoleh karunia rohani dan jasmani dari Tuhan. Dengan demikian menjadi jelas, maka marilah kita satukan doa kita bagi orang yang sudah meninggal, dan di dalamnya juga terajut hubungan kasih sebagai persekutuan yang tidak dibatasi oleh maut, karena doa-doa kita juga meringankan pembebasan yang bersangkutan dari api penyucian menuju rumah Bapa di sorga. Sedangkan kepada rekan-rekan Protestan, monggo, tidak usah dipaksakan. Mereka hanya sebatas menghibur karena mengimani dengan penuh tanpa ada perbuatan, yaitu mendoakan sesama yang sudah meninggal. Maka pada kesempatan ini, marilah kita juga menyatukan doa-doa kita bagi keselamatan arwah Pastor Nikolaus Duli Lolon yang telah meninggal. Semoga Allah Bapa mengampuni segala dosanya dan dibebaskan dari api penyucian menuju rumah Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.